lanjut dulu ini ya. Nah, bagian di sini tolong rapat dikit ke tengah, kayaknya bersebelah kan. Oke, baiklah Anda semua. Pada pengomong tolong disiapkan presentasi. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum dari mulai, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Oke, Meli Santia, Reza Hinastari, Chandra Notri, Dinda Nestia. Suratnya ada? Tidak. Anissa, Lucy Devianingsi, Alan Kurnia Jaya, Mardianto Purnomo, Kiki Mayana, Ilan Mayani, Elsa Putri, Kurnia Alfagi, Hadir Pak. Jadi Putri Amelia, Hadir Pak. Vanessa Purasari, Ipa. Tuti Khairani, Seri Indah, Natasha Putri, Metia Setiati, Rangga Juli, Rizky Faizal, Raditya Andika, Muhammad Kader. Oke, ini yang hadir ya. Oke, kali ini kali kita itu 3.18 yaitu tentang kerajaan Islam. Ini Bapak akan menjelaskan tentang kerajaan Samudra Pasai. Ada yang pernah membahas tentang kerajaan Samudra Pasai sebelumnya? Belum Pak. Atau ada yang tahu kerajaan Samudra Pasai itu di mana letaknya? Aceh. Kerajaan Islam pertama di Indonesia. Oke. Ya, Maria, dengan keterangan di depan ya. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Itu kerajaan Islam yang pertama ya. Kalau yang tertuanya tuh sebenarnya masih ada yang lain, tapi ini yang boleh Bukannya kerajaan Samudra Pasai yang pertama. Kerajaan tertua itu lah. Berarti yang pertama di Indonesia ini adalah kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai didirikan oleh Wasilu pada tahun 1267 Masehi. Berarti kira-kira sudah 756 tahun sekarang ya. Sudah lewat. Oke, kita lanjut. Oke, langsung saja kita ke letak geografis kerajaan Aceh Darussalam. Ada yang tahu letaknya di mana sesuai dengan peta tersebut? Di ujung Sumatera. Oke, kerajaan Aceh terletak di Pulau Sumatera bagian utara, dekat dengan jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Wilayahnya terbentang dari daerah Delhi sampai Semenanjung Malaka. Sebelumnya coba kalian Anda amati tentang letak wilayah kerajaan Samudra Pasai tersebut. Apa yang dapat kalian amati dari peta tersebut? Pak. Ya, ini. Pak, boleh bertanya Pak. Tadi yang Bapak awal jelaskan Samudra Pasai, kenapa sekarang kerajaan Aceh? Yang ya. Ini Pak. Ini
Indonesia, pendirinya itu Nazimuddin Al-Kamil. Laksamana laut dari Mesir tahun 1128. Ia mendapatkan tugas merebut pelabuhan ikan bayat di Gujarat. Ia juga mendirikan kerajaan di Sumatera Utara untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Sementara itu di Mesir jadi pergantian dinasti. Berarti pendiri pertamanya yaitu Nazimuddin Al-Kamil, itu dari Laut Mesir. Dia diutus dengan bertujuan untuk merebut pelabuhan ikan bayat di Gujarat ya. Dinasti Fatimah dikalahkan dinasti Mamluk. Dinasti baru ini berambisi untuk merebut Samudra Pasai dengan mengirim Syekh Ismail. Syekh Ismail bersekutu dengan Marasilu dan berhasil merebut Samudra Pasai. Marasilu diangkat sebagai raja dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Berarti ada yang paham sampai sini? Maksudnya? Maksudnya gini ya. Bapak jelaskan bahwasanya Syekh Ismail bersekutu dengan Marasilu untuk merebut Samudra Pasai. Setelah Samudra Pasai berhasil direbut dari dinasti Fatimah, Marasilu langsung diangkat sebagai raja Samudra Pasai, atau sebutannya sekarang itu Sultan Malik Al-Saleh. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke puncak kejayaannya. Yang pertama, kurun waktu sekitar tahun 1350 merupakan masa puncak kejayaan Samudra Pasai. Walaupun sejak 1339 Samudra Pasai telah menjadi bagian Majapahit. Sampai sini ngolek. Apa Pak? Pada masa siapa kerajaan Samudra Pasai sampai puncak kejayaan? Gimana? Pada masa pemerintahan siapa kerajaan Samudra Pasai? Oke. Nanti apa jelaskannya ya, itu apa jelaskan dulu. Nanti kita akan ada sesi pertanyaan nanti. Hal itu tidak menjadi penghalang perkembangan Samudra Pasai. Langsung yang kedua itu, Majapahit juga mengambil keuntungan dari siasat Samudra Pasai menjalin hubungan dengan Cina untuk mengamankan diri dari ancaman kerajaan Siam. Ya, terima kasih. Hal itu juga dianggap sebagai upaya mengamankan wilayah kekuasaan Majapahit. Lanjut ke kemunduran Samudra Pasai. Pengganti Sultan Ahmad adalah putranya yang bernama Sultan Zainal Abidin, yang juga bergelar Sultan Malik At-Tajir. Setelah pemerintahan Zainal Abidin, Samudra Pasai mengalahkan kemunduran. Hal ini disebabkan adanya perebutan kekuasaan. Sementara itu Samudra Pasai sedang menjadi incaran kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Akhirnya Samudra Pasai berhasil dikuasai oleh kerajaan Islam Malaka. Ini silsilahnya ya, kerajaan Samudra. Mulai dari Sultan Malik Al-Saleh yang pertamanya. Sesuai dengan pertanyaan Ananda Natasha tadi, bahwasanya puncak kejayaan kerajaan Samudra Pasai waktu itu dipimpin oleh Sultan Malik Al-Saleh. Oke, adapun bukti terkait dari sisa-sisa peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang dapat kita lihat sekarang. Yang pertama itu makam Sultan Malik Al-Saleh, dan yang kedua sumber-sumber tertulis. Contohnya ini. Dapat kita amati
asalnya atau di mausoleum. Ini makamnya. Dan di situ pun ada kompleks makam raja-raja Pasai. Berarti di daerah tersebut ada suatu pemakaman yang khusus untuk raja-raja Samudra Pasai ya. Mulai dari awal sampai akhir. Nah, di sini silsilah raja-raja Samudra Pasai ya. Yang pertama Sultan Malik As-Saleh. Yang pada tahun 1297. Sultan Mahmud. Yang kedua Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, yaitu memerintah pada tahun 1297 sampai 1326. Yang ketiga itu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, yang memerintah dari tahun 1326 sampai kurang lebih 1345. Dan raja selanjutnya itu Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, yang memerintah kerajaan tersebut dari tahun 1346 sampai 1383. Dan yang selanjutnya itu Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir, yaitu memerintah kerajaan dari tahun 1838 yang memerintah pada tahun 1383 sampai 1405. Dan raja selanjutnya itu Sultan Nahrasia. Yang memerintah kerajaan tersebut pada tahun 1405 sampai 1412. Dan selanjutnya itu Sultan Salah ad-Din, yang memerintah pada tahun 1412 dan sampai tanggalnya itu tidak bisa kita tahu ya. Dan raja selanjutnya itu Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir, yang memerintah kerajaan tersebut sampai tahun 1455. Dan raja selanjutnya itu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir 1455 sampai 1477. Dan raja selanjutnya itu Sultan Zain Al-Abidin 1477 sampai 1500. Dan raja selanjutnya itu Sultan Abdullah Malik Az-Zahir tahun 1501 sampai 1513. Dan yang selanjutnya itu Sultan Zain Al-Abidin tahun 1513 sampai 1524. Di sinilah raja terakhir yang waktu itu memerintah serta beriringnya juga kehancuran kerajaan Samudra Pasai. Oke, dari sini ada yang paham? Bertanya, Pak. Bertanya, Pak. Ya, saya sebenarnya dulu tentang ada yang paham di sini dulu. Pak, kenapa itu banyak tanda tanyanya, Pak? Ya karena tahun namanya itu belum diketahui sampai tahun berapa dia memerintah atau puncak dia memerintah di situ. Itu hasil dokumennya itu belum tahu sampai sekarang. Hanya itu hanya yang tertulis, dan yang tertulis itu yang dicantumkan sekarang ya. Ya, Bapak. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Masa, Pak? Ya. Pak, bagaimana kehidupan pada masa kerajaan Samudra Pasai itu, Pak? Baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Kehidupannya. Oke. Pak, Ya. Pak Gebi mau bertanya, Pak. Nanti Anda sudah pertanyaan apa, Pak? Pertanyaan saya itu lagi. Bagaimana kehidupan pada masa kerajaan Samudra Pasai tersebut, Pak? Kehidupannya. Pada masa itu kehidupan Raja Samudra Pasai ya.
Ya, ya. Sesuai dengan letaknya strategis, kehidupan waktu itu perekonomiannya itu sangat sekali bagus karena Raja Samudra Pasai itu terletak di antara Selat Malaka, yaitu pelabuhan internasional. Bahkan Samudra Pasai itu ya sudah dijadikan pelabuhan internasional pusat perdagangan, di mana ada kaum pedagang dari Timur Tengah, kaum Gujarat, India dan berbagai macam itu berlabuh ke sana untuk mengekspor dan impor barang. Nah, dari segi itulah Raja Samudra Pasai perekonomiannya sangat tinggi sesuai dengan puncak kekayaan tadi. Ya baiklah, apakah ada yang ada yang saya paham? Ya, ada yang mau Saya tanya lagi? juga tanya, Pak, apa yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai, Pak? Ya, yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai ya sesuai dengan setelah raja terakhir itu penggantinya Sultan Ahmad adalah putranya yang bernama Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik At-Tahir. Setelah pemerintahan Zainal Abidin selesai memerintah, Samudra Pasai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan adanya perebutan kekuasaan. Pak, ya, benar. Jangan lama-lama ya. Perebutan kekuasaan. Sementara itu Samudra Pasai sedang menjadi incaran kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Berarti karena wilayah Samudra Pasai ini sangat strategis, banyak kerajaan yang sekitarnya mau mengincar atau mengambil wilayah tersebut. Akhirnya Samudra Pasai berhasil dikuasai oleh kerajaan Islam Malaka. Setelah dikuasai oleh kerajaan Malaka, Samudra Pasai tidak ada lagi. Jadi itulah yang punya karena bicara dari kerajaan-kerajaan lain. Karena kausan tahta serta penjajahan ya. Ya anda semua ada yang mau ditanyakan lagi? Ya tadi yang di tengah ini aja yang bertanya yang di TV, mau bertanya anda? Tidak ada yang ditanyakan lagi ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, udah ada paham semuanya enggak? Oke lah. Oke, anda mungkin Bapak hanya bisa menjelaskan sampai di situ. Mudah-mudahan kedepannya anda semua dapat memahami pembelajaran kita selama ini ya. Mungkin karena ini terakhir kalinya Bapak mengajar sebagai guru PL di sini, Bapak harap anda semua paham dan ingat kalian ini kaum pemuda generasi penerus bangsa selanjutnya. Ya Bapak, ya Bapak. Oke, baiklah, itu yang dapat Bapak sampaikan. Sama ada juga Bapak mohon maaf, Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya Mabian Purnomo, tolong siapkan kelasnya untuk pulang. Alhamdulillah. Ya, kan semua keyboard dulu ya. Terima kasih.